Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagi saudara-saudara atau bapak ibu yang dalam persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini, di mana tahun ini sangat banyak ya untuk terbuka informasi CPNS, ada sekitar 690 ribuan ya. Ini bagi teman-teman yang pemula atau lulusan baru atau merasa IQ-nya masih cukup rendah, ya sudah beberapa kali mengikuti seleksi ya, seleksi CPNS, tetapi nilainya selalu tidak mencapai ambang batas atau selalu kalah di perankingan. Ini ada saya berbagi tips dan trik bagi saudara-saudara semua. Mungkin selama ini saudara-saudara mungkin tidak apa ya, tidak mempelajari atau tidak mengetahui tips-tips ini. Jadi mohon disimak videonya seperti ini ya. Tips dan triknya yang pertama itu adalah memang kita harus membangun niat atau motivasi yang tinggi dalam diri sehingga kita sangat termotivasi untuk terus berusaha. Kemudian sambil membangun motivasi, kita juga harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ini kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur, mengabulkan doa-doa kita, sambil kita juga berusaha. Jadi usaha di sini bisa melalui bimbingan belajar, latihan-latihan soal, tryout, atau menonton video-video di YouTube. Ini cukup banyak video-video yang tersedia di YouTube. Kemudian teman-teman juga teliti dalam memaknai setiap informasi yang dikeluarkan dari instansi, dari BKN ya misalnya. Ini perlu diketahui juga karena biasanya ada formasi-formasi tertentu yang memerlukan berkas-berkas tertentu juga ya. Itu perlu teman-teman pahami. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam tips dan trik yang apa ya, bisa teman-teman siapkan bagi pemula atau lulusan baru atau teman-teman yang memiliki IQ, merasa IQ-nya masih cukup rendah. Di sini ada 5 tips ya yang kita akan bahas bersama-sama bagi teman-teman yang sementara mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Yang pertama yaitu teman-teman ini pilih formasi sesuai dengan kemampuan ya. Saran saya bagi pemula atau bagi teman-teman yang apa ya, baru kali ikut tes CPNS tetapi nilainya selalu di bawah ambang batas, ini saya sarankan untuk memilih formasi daerah ya, karena di daerah ini biasanya itu pesaingnya rendah atau apa ya, pesaingnya cukup sedikit ya. Kemudian juga tingkat kemampuan atau apa ya, IQ atau tingkat kepintaran teman-teman di daerah ini masih apa ya, cukup setara lah dengan kita yang ada di daerah seperti itu. Bisa juga pusat tetapi lihat formasi yang sedikit ya untuk pesaingnya. Kemudian yang kedua adalah tips saya ini adalah pilih daerah terpencil untuk formasi yang daerah ya, pilih daerah terpencil. Kemudian hindari daerah-daerah yang memiliki atau di sana terdapat universitas atau sekolah yang top. Karena kita mengetahui atau kita ketahui bersama bahwa di daerah-daerah perkotaan itu apa ya, pasti SDM-SDM di sana sudah maju. Otomatis juga sistem pendidikan juga sudah maju. Kemudian alumni-alumni di sana juga pastinya berkualitas sehingga bagi kita yang pemula atau bagi kita yang merasa masih kurang atau sudah beberapa kali ikut seleksi tetapi nilainya selalu di bawah ambang batas, saya sarankan untuk memilih daerah-daerah yang terpencil ya, karena di sini pesaingnya sedikit dan SDM-nya juga masih cukup rendah. Jadi ada peluang bagi teman-teman yang
barusan ikut seleksi atau nilainya kurang saat seleksi sebelumnya, saya sarankan untuk memilih formasi daerah seperti itu ya. Kemudian pilih kebutuhan formasi yang sedikit ya. Itu misalnya 3 sampai 6 kebutuhan saja. Karena kenapa? Kalau misalnya di bawah 3 misalnya itu peluangnya untuk ranking itu rendah ya. Jadi susah. Kita masuk susah masuk ke rankingan. Kemudian kalau kita memilih misalnya di atas 6 misalnya, pada setiap instansi itu biasanya banyak sekali pendaftar karena pasti orang-orang akan berbondong-bondong ke sana untuk mendaftar di situ sehingga teman-teman memiliki peluang yang kecil untuk masuk ke perankingan seperti itu ya. Jadi saya sarankan memilih daerah yang kota atau semi kota yang apa ya, jumlah kebutuhan atau jumlah ya formasi yang dibutuhkan 3 sampai 6 ya. Ini rata-rata ya. Eh, Jangan pilih terlalu sedikit yang dibutuhkan, misalnya ini saja. Saya sarankan pilihlah formasi yang 3 sampai 6. Misalnya jangan pilih yang di atas misalnya 37, 10. Karena saya yakin pelamarnya di sini akan sangat tinggi. Sehingga meskipun nanti masuk di perankingan cukup tinggi atau banyak, tetapi nanti pasti juga pendaftarnya di situ juga sangat banyak. Jadi sangat susah di situ menurut saya. Ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman saya yang pernah tes sebelumnya di pada formasi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, sangat banyak dibutuhkan. Ini biasanya juga susah masuk perankingan di sini karena sangat banyak pendaftar di sini dan rata-rata pendaftar di sini pasti orang-orang pintar semua seperti itu. Kemudian tips dan trik selanjutnya adalah pilih formasi yang satu jurusan saja ya, atau satu program studi saja yang dibutuhkan, misalnya lulusan lulusan ekonomi saja, atau lulusan pertanian saja, atau jurusan sosiologi saja. Misalnya seperti ini ya. Ini cuma satu ya. Biasanya kita lebih berpeluang lulus di pada satu jurusan seperti ini. Kemudian tadi ya jumlah formasinya juga jangan sampai di atas 6 atau di bawah 3 karena ini em, apa ya, saingan tinggi di sini. Ini saran saya ya karena misalnya kalau kita memilih ini apa ya, jurusan yang dibutuhkan pada formasi itu cukup banyak seperti ini, pasti juga pendaftarnya sangat banyak seperti itu ya, pasti akan sangat banyak sekali sehingga peluang bagi teman-teman itu sangat sedikit. Jadi saran saya pilihlah formasi yang jurusan persyaratannya itu cuma satu saja ya. Jangan pilih yang terlalu banyak. Ini bagi teman-teman yang pemula atau merasa diri akhirnya masih rendah atau kurang persiapan ya untuk menghadapi seleksi tes CPNS ini. Kemudian tips dan trik yang terakhir adalah latihlah daya nalar teman-teman. Karena pengalaman 3 tahun belakangan ini tes atau seleksi CPNS ini di TWK dan TKP itu full penalaran ya, sangat banyak sekali penalaran ya. Jadi saran saya latihlah daya nalar teman-teman, latih daya-daya psikologi ya. Karena di tes tes CPNS yang kemarin itu yang 2019, 2021, 2023 yang saya ikuti ini full penalaran. Di SKB juga kemarin itu banyak penalaran. Dan di TWK itu rata-rata TWK itu hampir sama dengan TKP.
Jadi, latihlah daya nalar teman-teman, untuk, apa ya, perasaannya, daya perasaan, daya pemikiran, pola pikirnya bagaimana, pemecahan masalahnya, apa yang dilakukan, menolong orang lain, dan, apa ya, cara-cara kerja yang benar, profesionalisme, itu semua dilatih dengan baik sehingga, mempermudah teman-teman dalam, menghadapi tes seleksi, CPNS, seperti itu. Jadi ya ini adalah, beberapa trik dan, saran-saran saya, yang boleh saya bagikan bagi teman-teman pemula. Semoga, teman-teman bisa, juga bersaing, yang merasa minder selama ini, yang merasa apa ya, lulusan baru, kemudian yang, beberapa kali tes tetapi selalu gagal. Mungkin, di apa ya, strategi-strategi teman-teman ini mungkin, kurang tepat sehingga, saudara-saudara susah lulus, susah bersaing di, tes seleksi CPNS ini karena kita ketahui bersama bahwa di seleksi CPNS ini merupakan, tes yang sangat ketat ya menggunakan CAT dan, kita diambil ya berdasarkan nilai tertinggi. Jadi, siapa yang memiliki skor tertinggi, nilai tertinggi itulah yang masuk perankingan. Jadi, eee, bagi kita mohon maaf ya jadi, kalau misalnya kita merasa masih kurang mampu bersaing, kita harus memakai strategi, yaitu, beberapa strategi yang saya sampaikan, sebelumnya ini ini adalah strategi-strategi yang bisa, teman-teman, saudara-saudara terapkan ya, sehingga bisa, juga, teman-teman bisa, merasakan, lulus CPNS. Dan, puji Tuhan, beberapa teman-teman serta saya juga, memakai trik-trik seperti ini, strategi-strategi ini untuk bisa, lulus ASN. Karena, setiap manusia itu pasti memiliki kelemahan, setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan. Tidak, semua orang itu, mendapatkan pendidikan, fasilitas, yang sama pada saat menempuh pendidikan, sehingga, pasti, kualitas apa ya, kemampuan kita itu berbeda-beda sehingga bagi kita yang merasa, sekolahnya, swasta atau sekolahnya masih, cukup, ketinggalan dengan yang lain, kita bisa menggunakan, tips-tips strategi seperti ini. Di samping itu juga kita berusaha sambil berdoa, kita terus belajar, belajar, dan belajar, terus, latihan soal, terus, melatih diri, terus, apa ya, try out juga. Sehingga, mempermudah teman-teman dalam menghadapi, tes CPNS. Demikian yang bisa saya sampaikan pada, kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus ASN tahun ini. Jangan merasa minder, jangan merasa kurang mampu. Pasti kita bisa, asalkan kita, berusaha, berdoa, dan, bisa melihat strategi-strategi yang bisa kita terapkan untuk memperoleh, NIP untuk tahun ini. Sekian dan, terima kasih.